Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya, khususnya yang menonton video ini, bahagia dunia akhirat. Amin. Teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan satu buah mimpi, yaitu mimpi dari seorang hamba Allah mengenai roh-roh ahli kubur. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Nah teman-teman, di sini aku memberi nama khusus untuk orang yang bermimpinya, yaitu dengan nama Pak Ahmad. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di dalam sumber yang aku baca tidak ada tokoh dengan nama tersebut. Jadi aku cuman ingin mempermudah saja dalam menceritakannya. Nah, jadi seseorang bernama Pak Ahmad, dia bermimpi, dan di dalam mimpinya dia melihat roh-roh ahli kubur sedang mengais-ngais rumput. Jadi mereka itu kayak mencari sesuatu. Dan dari situ juga Pak Ahmad melihat ada salah satu roh ahli kubur yang duduk tenang teman-teman di atas kuburannya sendiri. Nah di situ Pak Ahmad penasaran dong, kenapa sebagian roh ahli kubur sibuk, tetapi ada salah satu roh ahli kubur juga ya, ini usianya cukup tua ya teman-teman. Dia duduk tenang di atas kuburannya sendiri. Nah karena penasaran, lalu Pak Ahmad bertanya kepada roh ahli kubur yang cukup tua itu, "Paman, kalau saya boleh tahu kenapa paman duduk tenang di sini?" kata Pak Ahmad gitu, "sedangkan di sana ramai ahli kubur sedang mengais-ngais rumput," kata Pak Ahmad. Lalu dijawablah tuh pertanyaan Pak Ahmad oleh roh Pak Tua, dan dia menjawab, "Jikalau kamu mau tahu jawabannya, besok," katanya gitu, "kamu pergi ke pasar dan kamu cari penjual daging yang usianya masih muda. Penjual daging tersebut adalah anakku sendiri," kata roh Pak Tua itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman mimpinya. Tetapi tenang dulu karena masih ada kelanjutannya nih. Nah, jadi sekarang ceritanya Pak Ahmad sudah terbangun dari mimpinya dan dia langsung ke pasar teman-teman, sesuai dengan apa yang dia mimpikan semalam. Dia langsung ke pasar dan setelah itu dia mencari seorang penjual daging yang usianya masih muda. Setelah ketemu nih, Pak Ahmad enggak langsung nyamperin dia, tapi Pak Ahmad berinisiatif, "Enggak nih, aku harus melihat dulu dari jarak jauh apa yang dilakukan oleh penjual daging tersebut." Nah, ketika dari jarak jauh nih Pak Ahmad memperhatikan apa yang dilakukan penjual daging tersebut, ternyata teman-teman, selepas dia menjual daging, dia sambung dengan membaca Al-Quran. Jadi gini nih teman-teman, misalkan dia ada yang beli nih, dia akan melayani tuh si pembelinya, tetapi ketika nggak ada pembelinya, dia sambung dengan membaca Al-Quran. Kalau ada yang beli lagi ya dia layani, nggak ada lagi dia sambung dengan membaca Al-Quran. Itu seperti itu teman-teman. Nah setelah Pak Ahmad kaget dong di sana, Pak Ahmad penasaran juga, lalu Pak Ahmad berinisiatif untuk menghampiri pemuda yang menjual daging tersebut. Nah setelah Pak Ahmad bertemu dengan penjual daging tersebut, lalu Pak Ahmad mengucapkan salam nih, "Assalamualaikum," katanya. "Maaf anak muda, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk anak muda," katanya gitu. Lalu penjual daging tersebut menjawab, "Waalaikumsalam," katanya gitu. "Iya boleh Pak, ada pertanyaan apa?" Nah lalu Pak Ahmad bertanya kembali kepada penjual daging tersebut, "Anak muda, kalau aku boleh tahu, adakah kamu memiliki keluarga yang sudah meninggal dan dikubur di kampung ini?" katanya gitu. Lalu penjual daging itu menjawab, "Iya Pak, ada," katanya, "itu adalah ayahku." Nah di sini Pak Ahmad bercerita kepada pemuda tersebut, katanya bahwa suatu hari, "Anak muda, saya bermimpi bertemu dengan ayahmu, tetapi di sana ayahmu tenang sekali. Kalau saya boleh tahu apa yang kamu lakukan untuk ayahmu?" kata Pak Ahmad. Lalu penjual daging tersebut menjawab, "Aku membaca Al-Quran Pak," kata pemuda tersebut. "Dan aku selalu berdoa kepada Allah, jika bacaanku itu terdapat pahalanya, maka aku sedekahkan untuk ayahku," katanya. Teman-teman, kalau menurut aku pribadi nih, ini ceritanya Masya Allah sekali sih. Tapi di sini juga ada iktibar nih teman-teman. Kan tadi Pak Ahmad bermimpi bahwa banyak roh ahli kubur yang sedang mengais-ngais rumput atau mencari sesuatu itu karena mereka sedang mencari percikan-percikan doa, khususnya yang didoakan oleh orang ramai dengan lafaz "Ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat," teman-teman. Dan kenapa tadi ada roh Pak Tua yang duduk tenang di atas kuburannya sendiri itu karena doa anaknya yang selalu dikhususkan untuknya.
tuanya, teman-teman. Jadi pesannya, perbanyaklah doa kepada kedua orang tua dan keluarga kita, khususnya yang sudah meninggal, untuk ketenangan mereka di alam barzah. Dan di sini kita perlu mengingat kembali teman-teman bahwa doa seorang anak akan terus mengalir kepada orang tuanya. Dan doa kepada orang tua atau saudara kita, khususnya yang sudah meninggal, adalah di antara doa yang dikala mereka tidak mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jika kita sayang kepada saudara atau orang tua kita yang sudah meninggal, jadi kita tidak sayang kepada mereka sebatas dunia saja. Kalau misalkan ada yang nanya, lah, kalau misalkan mereka masih hidup kan kita bisa mewujudkan apa yang mereka mau, bisa ngajak mereka jalan-jalan misalnya, bisa ngajak mereka makan, bisa ngajak mereka kemana-mana. Nah, di sini poinnya teman-teman. Jadi kalau misalkan mereka masih hidup, ya kita bisa mewujudkan apa yang mereka mau kan, insya Allah dengan segenap kemampuan kita. Nah kalau misalkan mereka sudah meninggal nih, terus apa yang harus kita, ini orang udah meninggal gitu ya, kuncinya satu teman-teman, kalian harus berdoa dan berziarah kepada mereka. Karena kalau orang-orang yang sudah meninggal, mereka hanya membutuhkan doa, mereka nggak butuh kekayaan kalian, nggak butuh uang kalian, karena percuma juga gitu, nggak akan sampai ke mereka. Dan untuk ziarah kubur sendiri teman-teman disunahkan untuk melakukannya pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena pada hari Jumat banyak sekali keutamaan dan banyak sekali hikmah. Oleh karenanya pada hari Jumat itu bisa disebut spesial karena kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh, salah satunya yaitu berziarah kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Di dalam Takrirat Al-Sadidat dikatakan bahwa di antara sunnah Jumat adalah ziarah kubur, khususnya kedua orang tua. Nah, melalui ziarah kubur itu sendiri kita bisa mengirimkan doa dan pahala untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Dan seperti yang sudah tadi aku sebutkan bahwa doa anak yang soleh akan terus mengalir sampai kapanpun. Nah, jadi selain mengirimkan doa, ziarah kubur pada hari Jumat menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup. Teman-teman, bener nggak sih kadang-kadang kalau aku pribadi nih, kalau lewat kuburan aja, kadang-kadang kan ada serem-serem kayak gitu ya, padahal kalau diingat lagi, lah suatu saat kita bakal ada di sana loh. Atau misalkan ada orang yang baru meninggal, kan kita kadang takut kayak gitu kan, padahal suatu saat juga kita akan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dulu pernah melarang berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ia dapat mengingatkan kalian akan kematian. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, jadi teman-teman, jika ada orang tua kita yang sudah meninggal, maka berziarahlah, dan disunahkan berziarah pada hari Jumat. Tapi teman-teman jangan setahun sekali juga ya ziarahnya. Kan biasanya kita kalau banyak yang ziarah itu pada hari raya Idul Fitri. Nah, kita sebisa mungkin usahakanlah di luar Idul Fitri, minimalnya sebulan sekali, apa bagusnya seminggu sekali. Aku doain semoga bagi teman-teman yang mau berziarah tidak ada hambatan dan dilancarkan, amin. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila banyak perkataanku yang salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.